Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdi Sabili, angkatan 32, kelompok 4, nomor absen 01. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum tentang kesiapsiagaan bernegara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Bab 2, kerangka kesiapsiagaan bela negara. A. Konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi beragam situasi, sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 27 Ayat 3, yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, pada Pasal 30 Ayat 1, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. B. Kesiapsiagaan bela negara dalam Dasar CPNS. Kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Kesiapsiagaan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti keprotokolan, tata upacara, termasuk pembinaan pola hidup sehat disertai pelaksanaan kegiatan pembinaan dan latihan ketangkasan fisik dan pembinaan mental. Selain itu, CPNS juga diberi wawasan kebangsaan dan analisis strategik dan lingkungan birokrasi untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal. Semua ini bertujuan untuk membentuk CPNS yang siap siaga dalam menjalankan fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu negara bangsa dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kesiapsiagaan negara bagi CPNS bukanlah perjuangan fisik militer, melainkan menanamkan jiwa kedisiplinan, cinta tanah air, dan kesediaan berbakti pada negara dalam segala kondisi. C. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan kesiapan bela negara jika dilakukan dengan baik antara lain: 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama dan rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanam rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 7. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. 10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Bab 3. Kemampuan awal bela negara. A. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 artinya Anda dikatakan sehat, salah satunya adalah dengan melihat bahwa jasmani atau fisik Anda sehat. Menurut Profesor Sujatmo Sumawardoyo, kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyelesaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan, ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya, dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan, seperti olahraga di pagi hari dan pola makan yang sehat. Kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Itu sebabnya salah satu cara mendapatkan kendali diri yang baik adalah dengan memelihara kesehatan otak health brain. Lebih dari sekedar kenormalan otak, normal brain, dengan mempertimbangkan sifat neuroplastik
plastisisitas otak di mana otak dan lingkungan bisa saling memengaruhi, maka kesehatan otak dapat dibangun melalui kesehatan jasmani, mental, sosial, dan spiritual. B. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Ingatkah Anda dengan istilah mensana in corpore sano? Artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Berdasarkan istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki kesiapsiagaan jasmani yang baik sebagai upaya menjaga kebugaran PNS, maka di saat yang sama Anda akan memperoleh kebugaran mental atau kesiapsiagaan mental, atau dapat dikatakan sehat jasmani dan rohani seperti lari minimal 12 menit. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan, dengan mengembangkan dan atau memaksimalkan kekuatan mental, dengan memperhatikan modal insani, diantaranya adalah modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, dan modal etika atau moral. Kesiapsiagaan mental diharapkan salah satunya terhindar dari gejala gangguan jiwa, neures, dan penyakit jiwa psikos. C. Etika, etiket, dan moral. 1. Etika adalah sebagai suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur sikap dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam satu golongan, kelompok, dan masyarakat serta pada institusi formal maupun informal. 2. Etiket. Ini sebagai bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam hubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas, sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Contohnya etiket berbicara. 3. Moral. Sama dengan kata etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan baik bagi seseorang ataupun suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja, yaitu etika dari bahasa Yunani dan moral dari bahasa Latin. Selanjutnya, tata tempat. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Pejabat pemerintah mereka disebut VIP, Very Important Person. Pemuka adat, tokoh masyarakat yang lainnya mereka disebut PIC, Very Important Citizen. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, manakala yang bersangkutan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kedudukan dan atau jabatannya, hal ini merupakan pelanggaran dengan tuduhan pelecehan jabatan. Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan keberatan. Seperti salah satu contohnya ini, tempat, posisi berdiri. Kemudian tata tempat posisi duduk sebagai posisi duduk untuk rapat. Dan yang ketiga adalah tata tempat posisi duduk tatap muka untuk pertemuan tatap muka. Sekian yang bisa saya sampaikan pada resume kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.